Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Sahabat semua, alhamdulillah kita bisa silaturahim di sini, difasilitasi oleh Rumah Steven Banten, ownernya Pak Nazar. Ini luar biasa. Saya pernah sekali ya Pak Nazar datang Ya, ke sana alhamdulillah dan Bapak. kami banget gitu. Ada menjamu sahabat-sahabatnya saung-saung. Kemudian Pak Nazar seorang feeling extrovert ini benar-benar menyiapkan tempatnya sebagai tempat menjadikan orang hebat, tempat yang kalau kita datang tuh udah terasa baik hatinya gitu ya, dan membuat kita nyaman. Salam dengan Umi. Kemudian hari ini kita akan sharing tentang genetika rezeki, dan yang memberikan tema ini Pak Nazar sendiri. Saya hanya mengikuti, memperkuat ikatan dan memperluas aliran. Nah, ini memang sejalan dengan definisi genetika rezeki itu sendiri, yaitu serasi uh, ditambah harmonis sama dengan bahagia. Nah, sahabat semua, uh, jadi genetika rezeki itu memiliki rumus ya, serasi ditambah harmonis sama dengan bahagia. Serasi itu kepada siapa? Coba next. Serasi itu kepada diri kita sendiri ya. Jadi kita serasi dengan potensi genetik kita, serasi dengan apa maunya Allah. Jadi pada saat kita serasi, sebenarnya kita sedang menjalankan fitrah. Pada saat kita tidak serasi dengan diri kita sendiri, artinya memang kita ini tidak sejalan dengan maunya Allah. Kita menolak fitrah kita sendiri. Jadi saya senang sekali mengatakan bahwa karakter itu adalah jiwa. Jadi karakter itu memang dia kerjanya di otak, karena otak ini yang memutuskan pada saat kita memilih gitu kan. Setiap hari kan kita ada pilihan ya. Kalau orang feeling itu dipilih, tentunya dia akan melakukan pendekatan ke-feelingan ya. Apa yang membuat dia nyaman, itulah yang dia pilih gitu. Kepada siapa yang mengajak, itulah yang dia pilih, bukan apa ajakannya, tapi siapa yang mengajak. Nah, ini artinya pikiran hanya mengarahkan, karena pikiran, perasaan kita itu tentaranya jiwa. Maka Imam Al-Ghazali yang memang dia seorang imam yang fokus sekali membahas masalah jiwa, dan kita tidak tahu jiwa itu berada di mana. Tetapi kita tahu betul bahwa jiwa itulah yang tidak hancur gitu. Raga ini akan hancur, otak kita akan hancur, emosi hati kita, perasaan kita, jantung kita itu akan hancur. Tetapi jiwa akan terus berjalan bertemu dengan Tuhannya masing-masing ya. Jadi jadi dia bertuhan dengan batu, ya udah dia akan bertemu dengan batu gitu kan. Jadi jiwa akan terus berjalan seperti itu, akan terus meneruskan perjalanannya. Nah, jiwa ini dia memiliki karakter. Maka secara sederhana kita seringkali mendengar ya, dia jiwanya keibuan banget gitu kan. Nah, dia Hmm. jiwanya misalnya jiwa Hitler banget. Kita sering sekali menyatakan seperti itu kan. Jiwanya jiwa penyayang, jiwanya jiwa yang uh, apa pemarah gitu. Oh, itu memang dia sangat menjiwai sekali peran itu. Artinya Hmm. jiwa itu adalah sesuatu yang mendasar. Nah, jadi secara sehari-hari manusia itu mulai menamai jiwanya. Jiwa itu keibuan. Biasanya jiwa keibuan itu adalah orang yang terlihat sangat sayang dengan anak kecil gitu kan. Hmm. Walaupun itu bukan anaknya, maka kita akan mengatakan jiwanya keibuan. Maka saya berusaha melihat sebenarnya karakter kita yang sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Hmm. Apakah dia akan ikut musnah nanti karakter ini pada saat jiwa raga ini musnah kemudian terkubur di tanah? Ternyata Hmm. tidak gitu. Karena sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting itu mesin kecerdasan kita itu, dengan itulah kita memilih, memutuskan apakah kita akan terus dengan kegalauan ataukah kita akan terus produktif. Itu pendekatannya adalah karakter kita. Maka karakter kita ini, sensing kita ini akan terus meneruskan perjalanannya Hmm. menuju Allah, akan terus berada di pengadilan Allah sampai Allah takdirkan kita berada di surga atau di neraka. Jiwa kita ini akan terus.
Tidak mungkin saya yang insting nanti. Pada saat berhadapan dengan Allah, karakter saya ini berubah menjadi intuiting misalnya. Tidak mungkin. Artinya, karakter kita ini itu adalah jiwa sebenarnya. Maka penting, karena penyusun kita ini adalah jiwa dan raga. Kalau raga kita itu adalah apa? Raga kita ini 80% atau ada yang mengatakan 70% itu mengandung air, ya kan? Raga kita. Karena ada dua kan penyokong tubuh komposisinya, ada jiwa dan ada raga. Kita ke raga dulu nih yang tampak. Nah, jiwa kita ini penyokongnya adalah air. Maka penting kita memperhatikan air yang masuk. Nah, masuk ini ya Pak Nazar ya. Oke, siap. Kita memilih air ber-pH tinggi misalnya. Yeah. Karena air ber-pH tinggi itu adalah air yang bersih. Air yang menyehatkan, tidak air yang ber-pH rendah, air yang kotor. Maka penting gitu kan, kita memperhatikan bahwa air yang masuk itu adalah air yang ber-pH tinggi. Karena kita memuliakan raga kita. Apa sih yang terbanyak di raga kita? Air. Maka kita perhatikan airnya. Nah ini hal yang mungkin teman-teman baru dengar dan saya dapatkan juga dari insight yang menghubungkan dari semua data. Dan pada saat saya mengatakan bahwa air di bawah pH 7 itu adalah air yang racun, air yang sakit gitu. Tidak mungkin kita berikan itu kepada raga kita. Karena kita akan selalu memberikan terbaik. Karena raga kita ini membutuhkan makanan gitu. Nah, kemudian saya tidak akan membahas air lebih jauh ya, kecuali kelasnya panjang. Nah, kemudian kita akan membahas sekarang jiwa. Jiwa ini juga butuh makanan karena manusia ini adalah makhluk hidup yang ada sirkulasi, yang ada pergantian, ada metabolisme, begitu juga dengan raga kita ada metabolisme kan. Kita punya racun, kita punya vitamin, kita punya nutrisi yang kita butuhkan, dan racun kita buang, vitamin, nutrisi kita ambil. Begitu juga dengan jiwa. Jiwa kita ini, mesin kecerdasan kita ini juga memiliki rasa lapar, juga memiliki rasa kenyang atau puas, juga memiliki keperluan gitu, keperluan dasar. Maka kalau saya sendiri ditakdirkan Allah memiliki mesin kecerdasan insting, maka saya akan memenuhi jiwa keinstingan saya ini. Supaya jiwa saya ini pada saat di setiap suasana apapun, entah itu suasana ya, bukan diri saya, suasana di sekitar saya melihat ada kesakitan, penderitaan, kebahagiaan, kesempitan, tidak memberi saya kesempatan, tetapi saya akan tetap menguasai jiwa saya di kondisi tenang. Nah, karena yang kepilih sama Allah jiwa seperti apa, jadi kita fokus banget dengan yang namanya jiwa dan raga gitu kan. Nah, Allah akan memanggil bukan wahai pikiran yang tenang yang Allah panggil, bukan hati yang penuh cinta yang Allah panggil ya, tetapi wahai jiwa yang tenang, itu yang Allah panggil. Maka kita akan fokus sekali menenangkan jiwa kita ini. Kalau saya akan fokus sekali menenangkan keinstingan saya. Saya lima belahan otak saya kalau insting itu semuanya serba 50%. Thinking saya 50%, sensing saya 50% gitu ya. Serba 50%. Tetapi saya akan fokus sekali dengan jiwa keinstingan saya yang 100%. Karena keputusan itu ada di insting saya, bukan di thinking. Kalau thinking itu hanya memberi kesan sesaat gitu ya, hanya memberi respon. Ya, seperti ya. Iya, golongan darah. Maka inilah setiap hari ini menjadi renungan kita. Inilah penting kita memikirkan akhirat kita memikirkan warisan kita. Ayah Farid sudah pergi, tetapi setiap hari ilmunya kita pakai. Setiap hari saya ingat saya itu insting. Betapa besarnya betapa besarnya balasan Allah terhadap orang-orang yang memiliki warisan, dan warisan itu sesuai dengan genetiknya. Kalaulah Ayah Farid seorang feeling extrovert, kemudian dia memiliki warisan, misalnya dia memiliki warisan rumah yang besar misalnya, itu tidak akan diingat orang sebagai karena itu tidak sesuai dengan genetiknya. Tetapi pada saat Ayah Farid masuk ke membahagiakan jiwa, membahagiakan perasaan, menjadikan keluarga semakin hebat, menjadikan orang-orang semakin hebat dengan mengenali genetiknya, maka warisan yang sesuai dengan genetik itulah yang akan terus berjalan, terus diingat orang, terus bermanfaat untuk Ayah Farid Budiman. Nah, kita penting nih
mengenali jiwa kita supaya kita itu tidak salah meninggalkan warisan, tidak salah memilih apapun itu. Dan ini Ayah Farid telah membuktikan bahwa Ayah Farid tidak dikenal sebagai seorang yang tampan, ya kan? Ayah Farid tidak dikenal sebagai orang yang kaya. Ayah Farid tidak dikenal sebagai orang yang senang berderma dengan rumah Stevennya gitu kan? Karena hasil penjualan voucher itu kan digunakan untuk lebih banyak digunakan untuk rumah Quran Stephennya. Ayah Farid tidak dikenal seperti itu setiap hari, benar nggak? Ya. Tapi kalau Ayah Farid sebagai seorang sensing, dia akan dikenal dengan rumah Stephennya, dermanya, berbaginya. Tetapi Ayah Farid di Poniman dikenal dengan membahagiakan jiwa-jiwa orang, masuk ke jiwa-jiwa orang, menjadikan orang hebat, karakter orang. Pada saat kita mendidik anak kita, mendidik diri kita, kita selalu ingat dengan Ayah Farid. Karena ini membuktikan bahwa seseorang itu akan dikenal sesuai dengan genetiknya. Maka kita penting sekali, sangat peduli gitu dengan keserasian diri kita terhadap personality genetik kita. Jadi keserasian itu menyebabkan keharmonisan. Next. Jadi pada saat kita sudah serasi ya, gelap ya, ya terlihat ya, terbaca ya. Baca. Pada saat kita sudah serasi dengan diri kita sendiri, artinya kita fokus dulu nih ke diri kita sebelum kita memberi, membahagiakan orang, berkarya. Kita fokus dulu nih ke diri kita. Setelah kita serasi dengan diri, barulah kita bisa harmonis dengan lingkungan kita, kehidupan kita, orang lain. Kita bisa harmonis dengan cita-cita kita. Kita bisa harmonis dengan semua yang menyapa kita, semua di luar diri kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa harmonis dengan apapun itu di luar diri kita kalau kita tidak bisa serasi. Karena akan terlihat secara aura, kita akan terlihat bahwa kita bukan orang yang menyenangkan, bahwa orang tidak akan nyaman dengan kita. Gitu ya. Karena pada saat misalnya gini, saya seorang insting atau Pak Nazar seorang feeling extrovert, kemudian Pak Nazar ini bersikap dan pendekatannya itu feeling banget misalnya. Sibuk aja dengan penampilan sebelum tampil gitu kan, bagaimana baju saya, bagaimana ini saya rempong, pasti orang di sekitarnya tuh nggak nyaman lihat itu gitu kan. Sibuk dengan hal-hal yang perintilan misalnya, sibuk dengan alatnya, tapi dia tidak peduli dengan siapa yang datang, bagaimana audiensnya, terus bagaimana dengan perasaannya gitu. Dia lebih menenangkan perasaannya sebelum tampil gitu kan. Nah, kalau misalnya Pak Nazar yang feeling extrovert, kemudian Pak Nazar bersikap sebagai orang thinking, di Stephen kita diajari bahwa kita bisa menandai diri, karena orang yang selamat itu adalah orang yang bisa membaca tanda. Dan tanda yang pertama yang kita baca itu adalah diri kita sendiri. Karena kita mau membuat harmonis kan, semua yang di luar diri kita ini harmonis dengan keberadaan diri kita. Maka pada saat kita melihat tanda di diri kita yang feeling extrovert ini, ternyata mengambil pendekatan itu dengan thinking, berarti kita sedang tidak cerdas. Jadi kalau keputusan kita atau pendekatan yang kita pilih itu adalah kita menggunakan golongan darah kita, berarti kita sedang tidak cerdas. Itu saja indikatornya. Jadi itu luar biasa gitu, luar biasanya Stephen itu seperti itu. Bisa tahu diri gitu. Ini saya nih lagi tidak cerdas atau lagi cerdas nih memilih ini. Coba kita lihat menggunakan golongan darah kita kah atau menggunakan mesin kecerdasan kita. Karena pada saat kita menggunakan golongan darah, kita lihat ya, yang menggunakan golongan darah itu Jepang, Korea, Cina. Coba kita lihat Jepang deh yang katanya pinter banget, yang kebersihannya segala macam nomor satu, segala macam gitu ya, semuanya nomor satu gitu kan, beda banget di Indonesia gitu kan. Nah kita lihat mereka menggunakan pendekatan golongan darah dalam hal bekerja. Jadi dia kalau nerima orang yang bekerja, dia memetakan dengan golongan darah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka stres. Dan banyak sekali kita temukan orang Jepang di tengah jalan itu teriak-teriak stres karena pekerjaannya. Ya karena mereka memutuskannya dengan golongan darah. Gitu. Nah itu yang terjadi.
kita kita bisa melihat bagaimana di Korea itu telenovela gitu ya, banyak telenovela, kemudian mereka tidak puas dengan takdir yang Allah berikan ke hidung mereka, ke mata mereka, bentuk pipi mereka, terus mereka menolak takdir itu karena mereka menggunakan golongan darah, tidak ada kepuasan dalam hidupnya, karena yang digunakan adalah golongan darah, itu bukan fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu adalah mesin kecerdasannya, pendekatannya. Kemudian kita lihat lagi Cina begitu mengedepankan duit, 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 sehingga tidak apa, dia tidak terpikir untuk berbagi, tidak terpikir bahwa kalau seorang sensing yang cerdas itu ya, uang itu adalah untuk berbagi, uang itu untuk menyenangkan orang lain. Enggak terpikir, ada diri sendiri. Dan mereka menggunakan golongan darah sekali lagi. Yang terjadi apa? Mereka senang sekali yang namanya memanipulasi. Ya, mereka tidak peduli dengan yang lainnya. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa eh, betapa pentingnya kita mengenali keserasian itu, karena serasi itu adalah sama dengan kita memuaskan akal dan perasaan kita. Nah, kemudian pada saat kita sudah serasi dengan diri kita sendiri, kita mendapatkan keharmonisan. Keharmonisan ini berhubungan dengan antara diri kita dan orang dan alam di luar diri kita ya. Artinya ada harmonis, ada interaksi, ada komunikasi, barulah kita akan mendapatkan keindahan. Next, ya. Barulah kita akan mendapatkan keindahan atau barulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pada saat kita sudah serasi, maka pada saat kita tidak bahagia atau kita bekerja keras malah kita sakit keras gitu, artinya kita sudah tidak serasi dengan diri kita sendiri. Tidak akan mendapatkan keharmonisan gitu. Nah, contoh-contoh sederhana itu seperti ini. Udah masuk. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat kita sudah serasi, sudah harmonis, kebahagiaan itu adalah terjadi seperti ini. Tubuh kita ini dengan secara alami ya, secara alami tubuh kita ini mengeluarkan racun secara alami. Contohnya setiap pagi kita ke belakang, secara alami. Jadi pada saat racun itu tidak mau keluar dari tubuh, dia berubah menjadi tumor, kanker, dan misalnya penyakit lainnya, itu berarti metabolisme di dalam tubuh kita ini tidak serasi dengan kebutuhannya, tidak serasi dengan keinginan tubuh, keperluan tubuh, tidak serasi, makanya terjadinya adanya racun. Kita paksa masukin racun, berbagai banyak racun yang kita konsumsi setiap hari, tetapi kita tidak bantu tubuh kita untuk sehat sehingga aliran darah kita ini lancar. Kalau ada racun dengan sendirinya terkeluarkan. Nah, itu contohnya tubuh yang tidak serasi. Jadi saya berani katakan bahwa orang yang sakit cancer memang memang apa kebanyakan itu kan hanya 10 atau 15% saja disebabkan oleh makanan, kemudian 85% atau 80% itu disebabkan dengan pikiran. Nah, pikiran pun juga begitu. Pikirannya seperti apa yang bisa menyebabkan darah kita mengental sehingga darah mengental itu menutup semua nadi kita, aliran nadi kita, aliran darah kita, membuat racun itu tidak bisa lewat karena saking kentalnya darah gitu kan. Nah, karena mengapa? Karena berpikir kita tidak serasi dengan kebutuhan akal dan perasaan kita. Ditambah makanan pula lengkap sudah. Jadi ketidakserasian itu lengkap, udahlah pikiran yang tidak serasi dengan jiwanya gitu kan. Pikiran yang menentang jiwa gitu karena dia tidak mengenal genetiknya atau mengenal genetiknya tapi setelah tes Stephen dia tidak peduli gitu kan. Bahkan kalau ditanya, saya pernah tuh tes Stephen terus apa hasilnya? Apa ya? Saya nggak ingat ya. Saya telepon dulu promotor saya. Nah itu kan um, orang yang sangat dia tidak paham gitu. Dia belum paham betapa pentingnya dia bisa menamai jiwanya. Betapa pentingnya dia tahu kebutuhan jiwanya, tahu kebutuhan raganya. Dan ini saya rasakan banget. Saya tes Stephen itu 2014. Kemudian saya berusaha tuh menjadi sebagaimana rekomendasi orang insting itu harus seperti apa. Tetapi di 2017 saya mengalami sakit dan itu disebabkan oleh psikis saya memang yang tidak terlalu dalam masuk ke jiwa saya. Kemudian saya mengalami yang gampang gampang sakit kepala gitu. Kemudian ada penyakit-penyakit ringan yang lainnya, gampang sekali namanya
pilek gitu kan. Kalau pilek itu kan respon tubuh mengeluarkan racun sebenarnya. Kemudian mulai saya memperhatikan air yang saya konsumsi, kemudian saya memperhatikan jiwa saya. Pada saat ini serasi, kebutuhan raga saya perhatikan, kebutuhan jiwa saya perhatikan. Alhamdulillah sejak saat itu, kalau hidung sudah meler-meler, saya tunggu aja beberapa kali dia mengeluarkan cairan yang dari hidung gitu ya, cairan kental dari hidung, kemudian itu akan berhenti. Karena saya udah tahu nih, ini mengeluarkan racun saja, dan saya sudah tahu bagaimana menserasikan asupan yang masuk di tubuh saya terhadap racun yang udah masuk. Jadi itu sebagai sinyal, tetapi tidak dinikmati sebagai penderitaan gitu, karena kita sudah bisa memanajemen jiwa kita. Dan alhamdulillah sejak sejak tahu itu, yang namanya sakit kepala hilang tanpa obat apapun. Kemudian kalau dulu dalam seminggu itu pasti ada tuh yang sakit kepala pada saat dilihat kekentalan darah saya itu begitu tinggi sehingga oksigen yang ke otak itu sedikit, itu menyebabkan sakit kepala. Nah, jadi um, kalau kalau teman-teman, saya dulu pernah ditanya soal Peri, tapi alhamdulillah dia lupa lagi sekarang ya. Ting pelupa. Dia bilang gini, Solverdenia boleh nggak minta foto Solverdenia waktu usia 32 tahun gitu. Karena saya pernah katakan, saya dulu di usia 32 tahun itu tidak mengenal diri saya tidak memperhatikan air yang masuk ke tubuh saya. Maka wajah saya ini seperti orang yang sudah berusia 68 tahun atau 65 tahun. Sehingga memang berbeda banget sampai Sofa Ferry. Boleh tuh before dan after gitu kan. Before dan after sudah testifin, sudah memperhatikan raganya gitu kan. Cuman saya mikir lagi, untung dia nggak ingat, dan Pak Nazar nggak boleh tagih-tagih itu. Untung dia nggak ingat, karena saya sendiri sanggup gitu melihat wajah itu gitu Luar ya. biasa. Saya mah belum tahu nih, Tober. Ya. Kita ini. Jadi memang terlihat sekali Pak Nazar. Jadi dari aura, jadi semuanya, sampai anak yang baru lahir ya 2016 2017, pada saat lihat video itu kan, video saya dan suami berdekatan di waktu saya berumur 30 31, sampai dia tuh marah, ini Baba sama siapa katanya, kenapa ibu ini dekat-dekat Baba, saking dia nggak kenal itu ibunya gitu, saking berbeda. Jadi dia marah gitu, Baba dulu sama siapa, terus aja dikeruk, itu siapa gitu. Hanya saya keluarkan banyak foto, barulah anak saya menyadari bahwa itu memang ibunya, saking berbedanya. Jadi kita sendiri bisa melihat tanda. Karena orang yang akan selamat salah satunya adalah, setelah mengenal genetiknya, adalah dia bisa membaca tanda. Apakah dia sedang tidak cerdas atau sedang cerdas gitu berpikir. Pendekatannya itu seperti itu. Maka kalau orang mengatakan saya butuh gimana sih rumusnya supaya wajah itu terlihat lebih muda dari usia kronologis, apakah itu hanya milik orang sensing saja gitu? Oh tidak, kita pun juga bisa gitu melakukannya pada saat kita sudah serasi. Kita bisa melakukannya. Jadi saya tidak katakan ya, oh ini semua karena air wudhu, gitu ya. Nggak begitu. Pada saat kita sudah serasi itu, pada saat kita serasi, kita memenuhi asupan yang dibutuhkan oleh raga kita, memenuhi asupan jiwa kita, alhamdulillah insya Allah kita akan bahagia. Kemudian pengertian genetika rezeki nih. Saya terlalu cepat nggak yang ngomongnya ya? Cukup, Sober. Cukup ya? Khawatir cepat. Nah, jadi genetika rezeki itu adalah pada saat kita mengenal, ya, pada saat kita memahami karakter kita, kemudian dengan karakter kita memahami karakter alami kita, karakter bawaan kita, dengan begitu kita bisa menemukan kepuasan akal dan perasaan. Banyak orang mengatakan tidak masuk akal segala macam. Jadi sebenarnya ketimpangan psikis, ketimpangan raga itu terjadi karena kita tidak puas, akal dan perasaan kita ini tidak puas. Nah, dan ingat, dari awal saya katakan bahwa akal kita, perasaan kita itu adalah tentaranya jiwa. Jadi tentu saja dia tidak puas, karena yang memimpin saya insting, tapi yang memimpin jiwa insting saya ini adalah, ya, yang memimpin akal dan perasaan saya ini adalah sensing saya. Feeling saya misalnya, ya tentu saja tidak akan terpuaskan jiwa saya, akal saya tidak akan terpuaskan, perasaan saya tidak akan terpuaskan. Saya pernah dulu bersikap seperti orang feeling, ya, apa-apa saya tersinggung, apa-apa saya marah, saya dengan dendam gitu. Yang terjadi adalah saya sakit keras, sampai organ insting itu adalah jantung saya itu berhenti berdetak.
Beberapa Hmm. menit bayangkan. Ini di dokter, bukan saya perasaan, ini di dokter spesialis di Rotin Sulu, Bandung. Jantung saya berhenti berdetak, tetapi jiwa saya hidup. Tapi saya tetap hidup. Nah itulah dahsyatnya ya, insting. Mungkin kalau yang lain, kalau Iya, iya, iya. jantungnya berhenti, ya, semuanya ikut ikut off gitu. Tetapi itu tidak saya alami gitu. Saking kuatnya jantung gitu. Jadi jantung berhenti berdetak dan saya dengan saya ini tidak saya dengar dari siapapun karena mata saya terbuka walaupun sudah di center itu ya, di center sama dokter itu tidak merespon lagi gitu kan, nadinya sudah nggak ada lagi, jantungnya sudah berhenti berdetak, dokternya sudah menggelengkan kepala dengan suami di sebelah saya, dan waktu itu mata saya terbelalak dan saya melihat dokter menggelengkan kepalanya, dan saya katakan kenapa mereka sudah mengatakan innalillahi padahal saya masih hidup gitu. Hmm. Nah begitu saking dahsyatnya pada saat kita tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi sahabat semua yang hari ini terhubung dengan saya, segeralah berserasi dengan mesin kecerdasan kita. Dengan berserasi mesin kecerdasan kita, ikatan kita tuh akan kuat. Next, Nazar. Ikatan kita tuh akan kuat. Jadi kan temanya itu menguatkan ikatan. Ikatan kepada siapa ini? Ya, dengan ikatan kepada kehidupan di luar kita itu akan kuat gitu. Tidak ada prasangka buruk kepada orang di luar kita, tidak ada prasangka buruk kepada keadaan. Kenapa hari ini saya misalnya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan kemarin? Jadi itu ikatan kita tidak kuat kalau kita tidak bisa membaca tanda itu. Nah, yang paling membahayakan itu adalah bukan prasangka buruk kepada orang lain, prasangka buruk kepada keadaan, bukan. Yang paling bahaya itu pada saat kita prasangka buruk dengan diri kita sendiri, itu yang Hmm. paling bahaya. Kita salah nama gitu dengan apa yang kita lihat. Jadi kalau orang cemberut, kita salah nama di cemberut, itu pasti tuh, pasti Hmm. marah tuh sama saya. Kita sudah prasangka buruk dengan pandangan mata kita sudah prasangka buruk dengan apa yang kita dengar. Itu yang paling bahaya pada saat kita salah nama gitu. Pada saat kita salah penamaan dengan satu peristiwa, siap-siap. Ke hujungnya, ke hilirnya itu pasti udah salah semua, karena pangkalnya udah salah. Dan Hmm. yang pangkalnya itu adalah keputusan kita sendiri terhadap yang kita indra, terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita simpulkan. Kalau saya insting, gitu ya. Kalau orang feeling apa yang dia rasakan, gitu kan? Dia sudah salah terhadap apa yang dia rasakan. Jadi dia gagal menamai perasaannya sendiri, itu dia gagal. Gitu. Kalau orang thinking, dia gagal menamai data yang masuk ke dia, itu dia gagal menamainya. Sehingga dia tidak ketemu jalan keluar, sehingga dia menjadi seuzon karena dia gagal menamai pikirannya, data yang dia masuk itu dia gagal menamainya. Nah, kalau orang intuiting, dia gagal menamai inspirasi yang dia rasakan, dia gagal menamainya. Uh, Misalnya gini, pada saat intuiting, sok-sokan dia mikir dia katakan bahwa dia adalah seorang nabi misalnya gitu kan, dia Hmm. gagal namanya, dia pikir itu bisikan bisikan malaikat Jibril, padahal itu Hmm. bisikan iblis karena frekuensinya kotor gitu. Kan banyak sekali orang yang karena halusinasinya, keinginan impian dia yang terlalu jauh, dia gagal menamai. Nah, dari sini kita jadi tahu, wah, berarti yang paling membahayakan itu adalah prasangka buruk dengan diri kita sendiri. Oke. Prasangka buruk dengan yang masuk secara genetik ke diri kita itu bahaya banget. Dulu yang saya ingat adalah pada saat saya bergerak sebagai seorang feeling, capek banget hidup saya. Hmm. Benar-benar capek gitu. Karena itu tidak serasi dengan jiwa saya. Masa insting terus baper gitu. Insting kok gampang tersinggung gitu. Insting kan mestinya lempeng gitu ya. Hmm. Insting mestinya orang ngomong apa, orang menghina, mestinya insting itu Hmm. ketawa gitu. Bukan orang Kayak menghina dia menangis. kayak air ya, Gitu, mencari terus insting peluang nangis untuk gitu kan. ngalir. Nah, ya mengalir saja, lempeng saja, memaafkan. Ini enggak, instingnya dendam. Akhirnya saya sinus 1 tahun. Hmm. Nah, itu berasa banget tuh. Jadi eh, pada saat kita berhasil menamai itu semua, maka kita selamat. Pada saat kita berhasil menamai, kita selamat. Dan berhasil menamai itu pada saat kita begitu dalam masuk ke karakter kita. Hmm. Tidak bisa, kecuali para nabi ya. Ya. Para nabi itu basironya beda dengan kita, jangan disamain. Kalau kita harus pakai alat, kalau kita Ya. harus pakai Ya.
tempat konsultasi supaya tahu tentang jiwa kita. Tetapi para nabi dan wali mereka memang Iya. sudah tajam basiroh, tajam Jadi mata batin. jadi saya Seperti ingat itu. mungkin itu yang disebut Nabi Nabi Adam itu diajari nama-nama solver ya. Iya, benar. Mantap, keren keren. Nah, saya juga dapat ilmu nih dari Pak Nazar. Baru kemarin saya ungkapkan dengan salah satu teman saya. Ternyata nama itu sudah nama saya Denia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz gitu. Mungkin Hmm. bareng dengan karakter saya gitu. Nah, sebelum Hmm. sebelum keluarga saya ini hadir ke dunia, karakter saya ini sudah ada dan Hmm. nama saya dan Pak Nazar waktu itu mengungkapkan coba Sofer Denia cek tuh nama-nama anak cocok nggak dengan karakternya. Pada saat saya cek, saya kaget yuk. Nama anak saya ternyata cocok gitu dengan karakternya. Ini penemuan Pak Nazar ini luar biasa, ya. Benar-benar. Jadi Karena anak-anak saya yang cocok, Mbak Solver. yang anak cocok semua ya. Anak-anak saya ya, termasuk yang terakhir, Mikaela, maksud saya malaikat Mikael, sensing ekstrovert. Ya, sisi extrovert ya. Luar biasa rezeki ya. Malaikat rezeki kan? Padahal nggak tahu ya, Pak. Kita nggak tahu meski kecerdasannya apa. Nggak Nah, tahu. ini sahabat Stephen ini bukan ilmu yang biasa ya Pak Nazarnya, benar nggak? Luar Ini biasa. kita bicarakan. Tetapi kita sambungkan. Pada saat kita sambungkan gitu, masya Allah gitu kan. Jadi kalau untuk bersyukur dan makanya di buku rezeki itu di bab pertama itu saya membahas tentang tauhid, tentang akidah. Karena pada saat kita jauh masuk ke dalam diri kita, maka benar kita menemukan bahwa kata Ali bin Abi Thalib, orang yang mengenal dirinya itu orang yang akan mengenal Tuhannya gitu. Dia akan bisa survive. Itu benar gitu. Dan saya melihat kenapa ya? Misalnya anak sensing extrovert saya yang ketiga saya namakan Almasah. Almasah Hmm. itu batu permata gitu. Dan itu adalah Oh, harta. kaya raya juga ya. Iya, itu adalah harta. Dan kenapa yang thinking extrovert saya namakan Zahidah? Zahidah artinya orang yang zuhud. Kalau thinking itu kan identik dengan sombong gitu kan, maka saya namakan anak saya Zahidah gitu. Hmm. Dan anak keenam saya namakan mana anak keenam bunda nih. Anak keenam saya namakan Cahya Nusaibah. Dan Nusaibah itu adalah seorang komandan gitu kan, komandan para muslimah. Dia Ya. dengan keberaniannya, dengan kekehnya gitu Eh. kan, dia seorang thinking. Ya kita melihat dari Siro kita melihat dia adalah thinking seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana anak kedua yang feeling introvert? Sebelum saya tahu dan suami tahu dia feeling introvert, saya namakan Amr Abdullah Siddiq, Aulia Al-Amr Abdullah Siddiq, lupa nama anak sendiri, Ibnu Yasir gitu kan. Karena saya terinspirasi dengan keluarga Yasir, seorang Ammar yang begitu sayang dengan uminya, dengan abinya gitu kan. Nah itu kan penuh kasih sayang orang feeling introvert gitu kan. Nah Hmm. nanti teman-teman yang ikut Zoom pagi ini dapat ilmu baru nih. Ini Pak Nazar nih, sanatnya dari Pak Nazar ini. Itu luar biasa. Jadi orang feeling extrovert kalau sudah membersihkan frekuensinya dia akan mendapatkan ilmu langit. Nah, boleh dicek ya. Nanti konsultasi namanya sama Pak Nazar. Ya boleh dicek nama masing-masing gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang bertanya sama saya Pak Nazar tentang nama nih. Soalnya bagaimana kalau nama saya tuh nggak ada artinya dalam bahasa Arab gitu. Coba tanya waktu orang tua kamu menamakan memberi nama itu kepada kamu, apa yang orang tua kamu rasakan, apa yang mereka Harapan. pikirkan, apa yang mereka harapkan. Seperti nama saya itu nggak ada arti dalam bahasa Arab. Orang dulu yang untuk nggak dinamakan Elvi Sukaisi gitu ya, atau Desti Natali. Dan gitu. Kalau orang kampung saya biasa tuh Pak Nazar mencontek nama artis. Gitu. Oh. Jadi Rano Karno banyak di sana. Oh, Dono Karno. Ada namanya Derita Asmara, dipanggil Derit gitu kan. Jadi orang Bengkulu ya, Bengkulu solver ya. begitu. Ya, Bengkulu. Nah, jadi seperti nama saya itu kan nggak ada artinya. Terus saya tanya sama ibu saya, Bu, waktu menamakan saya itu apa yang ibu pikirkan? Kan ibu saya thinking. Dia bilang gini, namamu itu adalah satuan dari nama nenek-nenek, satukan demi nama ibu dan ayah. Jadilah namamu gitu. Saya bilang, kenapa? Supaya mereka damai. Supaya Oh, mereka, itu kan insting insting, banget Pak. ya harapannya. Ya, supaya mereka damai gitu. Jadi nggak berkonflik lagi. Waduh, saya bilang insting banget gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini ilmu yang menarik. Saya pikir kalau mau lebih lanjut silakan hubungi Pak Nazar. Saya juga kebetulan aja solver dapat itu. Ya, Nama anak kebetulan saya ketemu keempatnya ya. memang ini nyambung dengan Steven. Benar, benar. Nah, dari situ kita belajar bahwa semua kejadian di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki makna. Apalagi kejadian diri kita gitu kan.
kejadian diri kita sebagai seorang manusia, ini tentu tidak. Allah pasti mempersiapkan itu semua. Termasuk dengan nama yang kita pikir itu sepele. Hanya nyontek, misalnya hanya nyari di Google. Tapi itu bukan sekedar hanya. Itu adalah perjalanan hidup kita dan kita harus tahu sampai ke sana. Dan disiplin ini adalah ilmu. Ilmu, kalau saya katakan ini adalah induknya semua ilmu. Karena semua sesuatu itu memiliki karakter. HP ini ada karakternya. Kata saya ini memiliki karakter. Nah, semakin dalam kita memahami karakter, kita akan semakin bisa harmonis dengan kehidupan kita. Nah, kemudian ini ya memperluas rezeki. Artinya adalah langsung ya, sensing itu memperluas rezekinya. Maaf Pak Nazar, kita sampai jam berapa ya? Solver sampai jam berapa bisanya? Kalau acara kami jam 7. Kalau solver bisa sampai terserah, solver. Setengah 7 kata Pak Yasir. Oke, siap. Ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, kalau sensing ini adalah, ini bisa kita lanjutkan Pak Nazar ya ke Zoom berikutnya kalau saya masih diundang sama Pak Nazar. Ya. Ini saya lanjutkan 15 menit. Nah, oke. Sensing itu adalah memperluas aliran rezekinya supaya dia bahagia dan indah tadi adalah mampu mengelola sumber daya yang ada berupa sehatnya, bugarnya dia, hartanya dan fasilitasnya. Jadi pada saat dia mampu mengelola itu, sumber daya yang ada artinya yang ada saat ini. Dia tidak mencari karena sensing itu bukan seorang yang mempelopori. Sensing itu bukan seorang yang merintis. Jadi sensing itu sebenarnya bukan perintis, Pak Nazar. Perintis itu adalah intuitif. Sensing itu memanfaatkan yang ada. Karena biasanya anak sensing ini orang tuanya sudah berkelimpahan. Ya gitu ya. Orang tuanya sudah memiliki sumber daya dulu, maka untuk mengembangkannya, membesar volumenya, itu akan ada sensing. Misalnya Pak Nazar nih, Pak Nazar sudah punya cabang Pipin Banten gitu kan, dan ini kan diwariskan kepada anak, maka yang paling oke untuk membesarkan sumbernya sudah ada ini adalah anak sensing ya Pak Nazar, karena ini sudah ada gitu. Ya sensing karena dia yang sumber daya yang sudah ada seperti itu. Kemudian bagaimana dia bisa mengelola harta bendanya, artinya orang sensing sudah paham nih, kalau mau mengelola saya harus paham tentang fikih muamalahnya, dia sudah paham tentang ilmu bisnisnya, akuntansinya, cash flow-nya, dia sudah harus paham tentang itu, dia harus ahli banget tentang hartanya itu berasal dari mana, bagaimana mengelolanya, bagaimana sampai jadinya, bagaimana cara menjualkannya, bagaimana meretailnya. Jadi fokus saja kepada cara mengelola hartanya. Jadi dia tinggal nyontek saja gitu ya. Kalau di buku genetika rezeki itu sudah ada tuh. Kalau sensing pedagang harus seperti apa, sensing pebisnis harus seperti apa, itu sudah ada. Silahkan di order genetika rezekinya. Iya, untuk lebih siap, dalam. siap order. Bisa via Banten. Ya, ordernya di Stephen Banten, udah siap itu bukunya ya. Oke, next untuk thinking. Kalau thinking itu adalah mampu mengelola dan bertanggung jawab terhadap tugas, peran dan amanah yang diberikan padanya. Jadi semakin, misalnya thinking nih, ada amanah A, dia kerjain amanah A dengan tanggung jawab, dengan bagus gitu kan, dengan sesuai target, maka dia akan diamanahi yang kedua. Entah itu dari orang lain, entah itu dari pikirannya sendiri yang terberi dari Allah, amanah itu gitu kan. Nah, kita tidak tahu, yang jelas sangat bertanggung jawab terhadap amanah itu. Ya, sangat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya supaya dia mengalami peningkatan. Karena thinking itu senang dengan peningkatan, dia nggak suka yang flat saja, tapi dia senang dengan peningkatan. Asal dia amanah yang ada di dirinya sekarang dia kerjain. Tidak dia fokus, artinya dia fokus kepada amanah yang sekarang. Tidak melihat kepada yang kiri, yang kanan, atau sudah mengambil amanah baru sebelum amanah itu selesai. Nah, itu yang thinking. Kemudian intuiting ini mampu mengelola karyanya, idenya, konsep yang tersambung padanya. Dia mampu mengelola idenya. Nah, banyak kita temukan intuiting yang memiliki karya yang bagus, tetapi dia tidak mampu mengelolanya. Mampu mengelola artinya pada saat dia ingin memonetisasi karyanya, dia memerlukan orang feeling, dia memerlukan orang sensing. Nah, itulah kemampuan itu, buat konsepnya. Dia hanya membuat konsepnya, bukan dia membawa karyanya terus malah pegang ini. Dia malah membawa karyanya terus dia tawarkan kepada orang lain, itu bukan mampu mengelola.
Justru karya yang bagus kalau inti-intinya menjual biasanya nggak kena, tetapi dia alirkan, dia buat konsep bahwa karya yang bagus ini akan saya berikan kepada feeling, feeling yang mendukung, yang saya dukung, atau saya berikan kepada sensing, kemudian sensingnya saya perintahkan misalnya gitu kan, saya arahkan untuk bisa menjual ini seperti itu. Jadi jangan jangan intuiting itu, intuiting tidak mampu mengelola karyanya, dia bawa karyanya kemana-mana, dia presentasikan karyanya itu, jarang goal, jarang sekali, karena itu bukan jalurnya, itu tidak serasi dengan dia, ya, tidak serasi. Jadi serasinya kepada feeling yang mampu meyakinkan atau kepada sensing yang mampu menjualkan. Oke, next, feeling. Feeling ini mampu mengelola jaringannya menjadi pendukung misinya. Jadi saya sama anak feeling saya itu kasih target. Abang harus menjadi pemimpin di sebuah komunitas, tapi bukan abang yang meminta, mereka yang meminta. Tetap dengan memuliakan diri, bukan dengan meminta-minta. Tetap dengan menjadi feeling kamu sehingga kamu menjadi perhatian orang. Ya. Bukan membujuk-bujuk dan bukan dengan merayu. Jadi saya katakan lagi bahwa abang seorang feeling, abang harus memiliki teman baru setiap hari. Jadi saya lakukan evaluasi itu setiap hari. Karena Allah katakan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Maka evaluasi kita setiap hari, evaluasi genetiknya. Capaian genetik itu harus setiap hari. Maka kepada anak sensing saya tanyain capaian setiap hari. Dia harus memiliki mengasah kebiasaan baik itu setiap hari. Harus cerewet dan harus turun tangan kalau anak-anak sensing. Memang saya merasakan, apalagi saya ditaklukkan ya, udahlah dapat anak sensing 2 gitu kan. Nah itu saya benar-benar merasa capek. Tapi saya katakan, insting itu harus rela berkorban. Saya capek, tapi saya nggak sanggup. Memang insting itu harus rela berkorban. Ini luar biasa gitu. Jadi pada saat saya melakukan pendekatan ke sensing itu adalah rela berkorban, maka saya merasa bahagia menjalaninya. Walaupun otot banget gitu, harus turun. Ngajarin dia masak, ngajarin dia nyuci, saya ikut nyuci. Jadi benar-benar menggunakan otot. Karena saya akan melatih ototnya, maka saya akan serasi. Saya akan menuntut saya. Gitu kan. Tidak cukup dengan kesimpulan gitu. Ya. Jaringannya, jadi memang dia terus menambah jejaring itu semakin panjang itu setiap hari. Jadi sangat peduli dengan kontak orang yang ada di HP-nya, sangat peduli dengan sapaan orang, walaupun ada misalnya ada WA blast misalnya. Orang feeling yang cerdas tidak akan langsung blokir, langsung dibuang, enggak. Orang feeling itu langsung tanya, ini produknya apa? Kamu berada di mana? Gitu kan? Ini boleh kenalan enggak, simpan kontaknya, atau kalau itu mesin ya udah, kalau mesin ya udah, tapi masuk lagi, kejar lagi. Iya, jadi kita sangat peduli dengan kontak apapun itu, orang yang terhubung dengan kita, sangat peduli dengan wajah orang, kasih senyum, kenalan, ketemu dengan orang, sudah kontak mata, dia tersenyum, kita sapa, mau kemana Neng, mau kemana A, kita tanya, begitu penting dia dengan jaringannya, karena hartanya adalah seberapa pintar dia mengelola jaringannya itu. Sehingga jaringannya itu nantinya akan menjadi pendukung misinya. Seperti itu. Next, kemudian insting. Nanti kita ada tanya jawab sedikit ya. Insting itu adalah mampu mengelola potensi terbaik di sekitarnya untuk berkolaborasi sukses mulia. Jadi kuncinya adalah mengelola potensi terbaik untuk berkolaborasi. Makanya kalau di Genetika Rezeki saya memakai tagline kolaborasi menang bersama. Karena saya bawaannya adalah kolaborasi gitu kan dengan siapapun itu. Selanjutnya silakan Pak Nazar, ini ya, yang terakhir, slide terakhir. Mantap teman-teman semua, jangan 10 menit lagi manfaatkan untuk mendalami yang Solver Denia. Saya semangatnya langsung ke bawah nih Solver ya, karena Solver luar biasa dengan nada aktivis kedengarannya ya. Aktivis yang menggempur luar biasa. Silakan, ini banyak banget, alhamdulillah tadi mulai ada 19, sekarang sudah ada 45 Solver di Zoom. Maka ada yang mau merespon, mau menanyakan, mendalami, silakan. Ustaz Jayan? Mau nanya? Boleh, Ya. silakan. Umi Reni. Iya, mohon maaf yang tidak pakai, mohon maaf off cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solverdenia, Abi Nazar. Saya intuiting introvert.
ya. Saat ini diberikan amanah sebagai Ketua Salimah PC Teluk Naga. Alhamdulillah, eh, apa ya, rasanya tuh saat-saat ini tuh ringan gitu loh kerjaannya. Nah, karena sudah mendelegasikan kepada teman-teman yang satu kepengurusan itu semua udah tes TVin. Nah, pertanyaan saya tuh gini, Iya, kalau dulu itu sering banget apa ya berazam dan memang semudah itu bangun di jam 2. Nah, terakhir-terakhir ini tuh jam 3, kadang setengah 4 baru bangun gitu ya. Nah, tadi tuh sebenarnya terpikir gitu loh ketika bangun itu, iya. apa ya yang memotivasi lagi supaya kembali ke habit itu gitu ya. Apakah memang seperti itu? Semakin ke sini itu lebih santai gitu kan ya, terus lebih Iya, terukur gitu ya. Tapi kok iya. apakah ini bentuk syukur gitu ya? Nah, demikian Mm, Oke, Salvadenia. oke, mangga langsung iya. Solver direspon. Ya, ini bisa ambil jalan sebenarnya. Ini saya maaf saya off cam karena saya mulai menuju mobil Oke, siap. berjalan. Izin ya. Monggo, monggo. Sambil nunggu solver, terima kasih Abi Nazar. Sama-sama, Umi. Kesempatan kesempatan ini keren banget ya, sayang banget cuma 46 ya, harusnya 1000 nih pagi ini nih. Ya, tinggal disebarin, Bu. Nggak apa-apa, Ya, nanti. pelan-pelan. Syukur yang ada. Amin, amin. Di Teluk Naga ini, Bu, Tangerang. Iya, Kabupaten Oh, Tangerang. siap. Ibu promotor juga? Promotor dan trainer Oke, siap. Di cabang? di Bendahara. Oh, Bendera, siap. Salam ke Bendera. Sesama feeling. Iya, sama feeling. Siap. Mas solvernya hilang boleh. Oke, oke. Server 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 DD-nya menghilang. Nggak. Oke, jadi saya kenal dengan mungkin mau cerita dikit ya. Solver DD itu alumni ini kalau nggak salah kimia. Jadi kalau ngomong air segala macam nyambung ya dengan beliau ya. Dan memang di tempatnya itu di pesantrennya saya pernah nitipkan anak ke beliau di Saudagar Tahfidz itu ya airnya air kangen water yang pH-nya tinggi ya karena tadi kesadaran itu bahwa manusia jiwa dan raga, jiwanya harus sehat, raganya harus sehat. Salah satunya ya, yang karena airnya dominan maka air diperhatikan. Terus saya kenal sama Maaf, Solver itu. Oke, Solver silakan. Tadi ngisi ya, kosong. saya lupa lupa menghidupkan data. Jadi pakai wifi rumah. Oh, siap. Jadi jadi thinking itu energinya. Jadi setiap kita tuh genetik kita tuh memiliki energi ya. Nah ini yang saya Intuiting, sampaikan. Kalau intuiting aku thinking Salvadenia, aku intuiting. oh, tadi Bu Reni tadi intuiting ya. Intiting. Intuiting introvert. Oh oke. Okay. Kalau orang intuiting introvert maka energinya itu adalah impiannya atau mimpinya. Jadi kalau kalau dia kok sepertinya saya tidak berkembang lagi, saya sudah tidak segesit dulu lagi misalnya, ya itu indikasi bahwa impiannya itu energinya rendah, gitu kan? Mungkin impian besarnya itu dia dapatkan, maka dia merasa tidak tidak perlu lagi untuk mengejar, tidak perlu lagi untuk sehebat dulu lagi, tidak perlu lagi seproduktif dulu seperti itu, karena dia merasa impiannya sudah dia dapatkan seperti itu. Nah, bagaimana supaya supaya semakin semakin hari semakin hebat seperti itu? Maka buat impian baru, ya, buat impian baru, buat uh, keinginan yang baru lagi gitu. Nah kalau orang feeling kok saya nggak sekencang dulu lagi itu karena energi visinya itu rendah. Fisik ya. Nah, thinking kenapa dia tidak sehebat dulu lagi habis energi karena uh, energi tujuannya itu rendah, energi targetnya rendah. Karena misalnya gini, saya kemarin ketemu sama thinking yang sudah profesor kan dia bilang gini, sekarang aku nggak kayak dulu lagi, aku begini saja udah cukup.
Oke, ya, kayaknya karena dalam perjalanan solver ada data apa namanya? Ada sinyal yang blank ya, menghilang. Ustadz Aha sudah Banyak setuju apa nih? visi kita gimana. Saya pengen ngomong nih dikit. Ya tadi solver agak menghilang, kayaknya ada blank spot ya. Terdengar suara saya di Oke, Kang sambil Najar? ngisi kekosongan nih, solver hilang. Silakan Ustadz Aha Abdul Haq Al-Bantani yang punya buku Naik Makom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa aliran rezeki ya. Nah, saya mau nanya sama tuh testimoni. Saya kan ada beberapa bisnis dengan orang-orang intuiting gitu kan. Bahkan udah lebih 5-7 orang gitu. Ternyata kesimpulannya kok kenapa gitu kan? Yang ada itu ya rugi, kemudian terhutang, kemudian berubah Amin 2 Amin 3 gitu. Nah, secara genetik kan memang ditaklukkan sama intuiting kan si sensing ini. Nah, apakah dengan pengalaman saya seperti itu, jadinya udahlah, kalau saya mah nggak usah jumpa sama intuiting, kalaupun bisnis mendingan tidak dilaksanakan karena beberapa kali memang negatif, kemudian berubah di Hamin 2 dan sebagainya. Itu karena Gitu. Oke, ini solver kalau masih ada waktu dan ini boleh direspon nih karena bagus juga nih. Kadang-kadang apa namanya dengan Saya mau buat testimoni juga nanti Habib Nazar. oke siap energi yang kalah mengalahkan itu apakah kayak gitu? Gak usah aja dengan yang kita dikalahkan atau gimana? Apalagi nih sensing punya pengalaman ya berbasis pengalaman. Udah 7 orang ya, ya, Aha ya, udah Ustadz Aha 7 ya. orang. Saya cek ini utang negatif, nggak jadi, bubar, pecah kongsi gitu kan. Saya cek, intuiting semua gitu. Akhirnya, apakah jadi rumus hidup aja deh, nggak usah sama orang intuiting kalau saya sensing. Harapan saya kan dia ngasih mimpi yang besar, besar, besar. Saya tangkap langsung sebagai seorang sensing introvert kan. Ternyata, woi, itulah begitu gitu. Boleh kasih testimoni? Silakan Solver Denia, direspon dulu bentar. Ya, jadi kalau sensing ini coba coba dilihat apakah sensingnya ini adalah sensing yang senang sekali belajar. Karena kalau sensing yang tidak suka belajar, maka dia tidak akan bisa harmonis dengan lingkungannya. Dia kalau belajar itu kan dia memasukkan ide baru, inspirasi baru ke dalam dirinya kan. Dia harus selalu melakukan pembaharuan terhadap dirinya. Maka intiting itu adalah kita lihat bagaimana dengan pembelajarnya, bagaimana dengan minatnya terhadap hal-hal yang baru. Nah, itu evaluasi pertama. Evaluasi yang kedua, apakah misalnya yang dia lakukan itu sesuai dengan kekuatan dirinya, yaitu dia tukang konsep dan dia mencari imajinasi, mencari ide baru. Tetapi kalau yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang bersifat otot, kemudian agresif, kemudian pembiasaan yang begitu lagi. Nah, tentunya infiting akan tidak mudah untuk menjadi infiting yang positif dan serasi atau harmonis dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang berikutnya, coba kita lihat diri kita, evaluasi. Nah, jadi urutan ini tidak menunjukkan prioritas ya, ini dilakukan serta. Kita evaluasi diri kita, apakah kita sendiri, jelas ya? Ya, apakah kita sendiri sudah serasi gitu? Karena saya, pengalaman saya sendiri dalam hal mengelola, dalam hal bekerja sama gitu ya, saya melihat ke diri saya yang utama. Karena saya indahkan diri saya, dalam tanda kutip indahnya ya, saya pesonakan diri saya, sehingga ikatan itu kuat. Ikatan diri saya itu kuat gitu, untuk mengikat segala sesuatu di luar diri saya itu harmonis. Jadi itu evaluasi yang saya lakukan. Silahkan dikembangkan. Oke, mantap. Ini waktunya sudah 6.30 dan Solver sudah menuju masjid ya Solver ya? Ya.
Boleh 10 menit lagi. Boleh Kita tuh suruh masih ganti. datang solvernya. Ya, gimana solver nih? Kalau pasukan makanya siap-siap aja. Karena kayaknya golongan banyak yang sholat idnya besok kayaknya nih. Iya. Oke, masih ada yang lain, Sok? Izin bertanya, Boleh Ibu Iya. Siti Solver. Juleha, Juleka. Dari mana? Ini soal. Maaf, off cam Solver sambil aktivitas. Saya dari Bali, Oh, Solver. Iya. silakan. Izin bertanya nih, saya kan thinking Solver, terus anak ada dua thinking. Nah, yang anak pertama itu ada kemarin dari kecil di pesantren ya, dari didikan-didikan itu saya mengaca pada diri saya sendiri ketika kan kebutuhan orang thinking itu belajar. Nah, justru di situ dicegah gitu. Ketika saya kepada anak saya, nah kamu harus kuasai ilmu ini. Nah, ternyata tidak perlu ilmu itu. Nah, jadi sekarang tuh seperti termindset di otaknya itu, ya sudahlah, aku itu seperti ini gitu. Nggak tujuannya apa itu kalau ditanya itu masih ngambang, Solver. Nah, gimana saya sebagai ibu itu menunjukkan arah arah dia biar segera sukses gitu, Solver. Usianya Usianya udah 26 tahun sebetulnya. Ya karena saya ngerasain sendiri waktu dulu saya pengen kuliah itu sama ibu itu dibilang sudahlah kamu itu perempuan nanti juga paling ngulek sambel gitu kan. Tapi karena tujuan saya cita-cita saya itu besar, itu akhirnya setelah saya menikah itu untuk anak usia kedua itu saya ini apa kuliah lagi karena waktu itu saya mengajar juga. Nah, lagi-lagi saya berkaca dengan diri saya sendiri. Nah, ketika itu saya pengen belajar itu dihalangi oleh suami itu kan seperti itu. Jadi seperti apa ya orang thinking tuh kalau di stop di situ tuh kayak apa ya sistem otaknya itu rusak gitu ya. Untuk memperbaiki itu gimana ya solver memahamkan dia bahwa kamu tuh butuh ini. Saya udah bilang ke anak saya itu kebutuhan kalau orang istilahnya makhluk hidup agar bertahan hidup itu butuh makan, butuh air. Nah, orang thinking itu butuh ilmu, saya gitu kan. Itu sebuah kebutuhan yang harus kamu cukupin. Ketika kamu tidak kamu cukupin itu, kamu seperti hidup dalam labirin, bingung sendiri. Seperti apa ya? Sebuah puzzle-puzzle yang tidak tertutup karena tertutupnya puzzle itu dengan semakin banyak pemahaman yang kamu dapetin gitu. Nah, itu belum masuk gitu, Solver. Gimana ya caranya? jadi thinking itu pertama perbesar tujuannya dulu. Tujuannya apa? Pasti dia punya tujuan untuk bongkar lagi gitu tujuannya. Nah, kemudian dia kenapa dia seperti dia yang tidak mau belajar, yang tidak mau bergerak, belum produktif, karena dia kayaknya sudah memiliki rumus sendiri tentang dirinya ya. Atau cuma aja kalau saya begini misalnya gitu ya. Kalau saya begini ya begini gitu. Kalau saya begini maka saya begini. Nah, jadi dia memiliki apa rumus terhadap kehidupannya itu. Maka rumus itu coba dilihat lagi bahwa um, kalau tujuan kamu jelas dan fokus dengan tujuan kamu itu, kamu pasti bisa mendapatkannya. Jadi dilihat lagi tujuannya. Kemudian belajar di sini bukan berarti belajar yang apa yang selalu hal yang bersifat formal. Memang thinking itu adalah orang yang formal, tapi ilmu di sini adalah ada peningkatan setiap hari. Misalnya bisa saja dia tujuannya misalnya memiliki bengkel mobil, misalnya seperti itu. Dan dia belajar ada peningkatan data di dalam otaknya. Dia bisa kursus dengan siapapun itu walaupun bukan formal, tetapi ada peningkatan data setiap hari. Nah, jadi prioritasnya itu adalah buat tujuan dulu. Pertama, buat tujuan. Yang kedua, setelah tujuannya buat, minta anak ini fokus, apalagi sesama thinking. Berarti ibu itu menambah energi anak. Nah, buat dia fokus gitu. Kemudian setelah dia melakukan fokusnya, bukan beritahu ya, tapi apa arahkan anak, bukan arahkan anak untuk melihat sebab akibat. Kalau kamu begini maka kamu begini, dan kamu coba sudah lihat datanya sekarang usia. Jadi membaca data usia sudah 26, terus kamu sudah melewatkan 45 tahun. Nah, jadi perlihatkan dengan dia akibat dari semua itu. Membuat dia berpikir dan tidak boleh cerewet. Tentu saja kalau orang
TE itu orang TE itu ya lebih lebih banyak berbicara dibanding orang TI. Jadi bicarakan hal-hal yang penting-penting saja, nanti dia akan berpikir. Nah, tetapi itu memang harus dilakukan setiap hari karena itulah fungsinya seorang ibu gitu ya, mengevaluasi anaknya setiap hari gitu. Tetapi tentu saja evaluasi yang menyamankan bagi orang thinking. Nah, begitu juga dengan seorang ibu, bagaimana saya suka ilmu, tetapi suami saya melarang saya seperti itu. Nah, thinking akan selalu menemukan jalan keluarnya, insya Allah. Pada saat dia menginginkan bahwa dia memiliki peningkatan ilmu, peningkatan data. Jadi ilmu tidak hanya dipahami ada sebagai informasi yang kita dapatkan secara formal, tetapi juga ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara apapun. Nah, seperti ini yang kita lakukan yang saat ini juga adalah sebuah ilmu. Ini adalah sebuah pengetahuan, ini adalah untuk data seperti itu. Jadi temukan selalu jalan keluar pada saat kita thinking akan menemukan jalan keluar pada saat dia sudah memiliki tujuan. Begitu aja dengan anak. Perkuat energi. Kan seperti ini solver yang jenengan aturkan sudah berusaha saya lakukan, apa sih tujuan hidupmu apa gitu kan. Tujuan hidup ada. Solver tadi bilang seorang thinking harus memperbesar tujuan ya. Harus mempertujuan. Nah, masalahnya karena dia di pondok itu lekat dengan ketawaduan kepada guru. Jadi apa-apa itu dibalikin ke guru, apa-apa dibalikin ke guru, ya itu memang benar. Tapi kan sebagai seorang individu dia harus tetap berkembang. Maksud saya begitu, Solver. Iya, bisa nanti misalnya ke gurunya. Kalau dia tawadu, karena kalau thinking itu kan dia sangat sangat memuja dalam tanda kutip ya kebenaran yang ada padanya yang duluan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau begitu artinya masuknya ke gurunya. Coba dilihat, siapa tahu gurunya sendiri sudah memiliki target terhadap anak ini seperti itu. Oh, nggih, Solver matur nuwun. Makasih banyak, Solver. Ya, sama-sama. Berarti saya harus konsultasi dengan kiainya ya, Solver. Oke. Nanti kita lebih jauh lagi bisa solving ke Solver Denia ya. Karena kalau di panggung konsultasi yang terlalu dalam kayaknya jangan diambil juga ya. Di panggung ini nanya. Iya, Solver. Boleh di nomor teleponnya di Ya, boleh. Boleh. Jadi teman-teman semua, Bapak sekalian, urusan-urusan nanti yang terlalu mendalam itu ada solvingnya. Saya pun nggak paham karena belum jadi solver. Solver ini salah satu solver ya, yang memang orientasinya ke pendidikan. Jadi nanti bisa solving, yang waktunya bisa panjang solver ya. Baik, Om Ben kayaknya udah angkat tangan nih, kasihan Om Ben nih. Oke, sobat saya kalau nggak dikasih waktu nanti dia bisa ngambek. Silakan, Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa Bu Denia dan di sebelahnya ini Mas Yasir. Ustaz, hati-hati Ustaz. Jawab. Amin. Konsen ya ada. Saya nggak ada pertanyaan, cuma pengen menyapa aja, pengen bersilaturahim dengan yang. Ya. Terima kasih kita bisa jumpa lagi nih, sudah lama nih dari tahun berapa? 2016 kayaknya ya nggak ketemu nih. 17 atau 16? 16-17an lah ya. Dalam program berkelimpahan rezeki. Alumni. Ada temu alumni nanti ya. Dan saya pun tadi mendengar bagaimana seorang kebangkitan seorang Denia, karena pada saat itu pun saya tahu dengan Pak Najar gitu ya, dan sekarang luar biasa alhamdulillah karena karunia Allah, dan kuncinya kembali ke genetik ya ternyata ya, kembali ke genetik yang menggunakan instingnya Mbak Denia, jadi langsung ya cetar lagi nih sekarang. Itu aja sih silaturahim, dan saya sebagai saksi hidupnya insya Allah ya, terus maju Mbak Denia dan Mas Yasir. Ya. Oke, baik. Kayaknya udah hampir nyampe masjid ya, Solver ya. Sebenarnya program kami, teman-teman semua, program kami nih, Solver kalau mau ngisi waktu ya, saya belum dapat nih pembicara nih. Minggu depan kami tentang promotor sudah ada pembicaranya, yaitu promotor kami yang tahun ini paling berprestasi dengan judul promotor sebagai profesi pilihan. Minggu depannya tuh pas waktu tanggal 30. Minggu depannya lagi tanggal 7 sudah ada Solver Ferry. Kalau Solver Denia berkenan tanggal 30 tanya jawab langsung nih Solver.
Kosong nggak? Kalau kosong, maksud saya forum ini karena memang saya nggak mau juga mengganggu kehusuannya Solver Denia yang mau sholat nih. Kita sudahi dulu. Nah kalau mau lanjutkan tanggal 30 nih Solver. Kalau mau langsung kita diskusi aja bukanya. 30 Juni saya ada TFC di Banyuwangi, TFC. Oh, oke. Oke, Ya nggak bisa nanti berarti kita ya? kita konsolidasi lagi, Pak. Siap, siap, siap. Oke, karena udah deket ke masjid kayaknya nih kita sudahi saja. Tapi sebelum sudahi, kita sesi pengawetan dulu ya. Iya. Yang bisa dibuka kameranya dibuka, kita akan foto bersama dulu. Oke, silakan dibuka semuanya. Dibuka. Alhamdulillah teman-teman banyak nih ya. Ya banyak-banyak saya sebarkan ya alhamdulillah banyak banyak datang dan banyak yang di perjalanan ya. Oke, halaman pertama foto siap-siap senyum terbaik 1, 2, 3. Oke, halaman kedua siap-siap. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pengertiannya, terutama Soal Dunia dan Ustadz Yasir. Selamat berlebaran ya, Idul Adha. Dan yang Saum Arafah, ya Saum Arafah, itulah negeri kita selalu beragam dan kita saling menghargai. Bagi teman-teman yang ada di sini, kecuali Soal Dunia, kalau mau keluar boleh, kalau yang masih ada di sini mau ngobrol juga boleh sesungguhnya. Karena ini kesempatan banyak banget nih, beragam ya tempat tinggal dan sebagainya boleh kalau kita mau ngobrol-ngobrol apa namanya terkait dengan Steven dan yang lainnya ya. Tapi kalau yang mau Pak sudahan Najar juga hadir, Pak boleh juga. Najar dari Kenapa? tadi. Hadir dari tadi. Oh, Bu Endang, Bu Endang. Oke, mana pantunnya Bu Endang? Oke, baik. Jadi teman-teman semua secara formal ini sudah beres acaranya ya karena software Denianya yang tadi apa namanya saya katakan Ya, beliaunya mau terima kasih sholat ya. sekali, Solver Denia. Oke, Terima sholat kasih. Id ya karena beliau ngikut yang hari ini seperti juga Arab Saudi. Kalau saya insya Allah hari ini tidak besok ya yang lainnya. Ustaz Jayan sehat Ustaz Jayan? Di mana ini Ustaz Jayan? Alhamdulillah di Oke. rumah. Nggak sholat Id sekarang kan? Enggak. Oke. Boleh kalau ada yang mau diskusi tentang Steven dan seterusnya sampai jam 7 sesuai dengan jadwal kita ya. Monggo. Abi, Boleh. Umi Reni mau lanjut tadi dengan Ustadz Aha. Boleh. Ustaz Reni, silakan Ya, Umi Reni. Umi ya, Reni. Tadi Ustaz Daha kayaknya ya. belum sampai klik ya. Karena dari Soper juga timbul tenggelam sinyalnya. Silakan Umi. Iya, soalnya kenapa saya harus menyampaikan ini? Kan agak ngeri juga ya. Dulu aja ayah bilang kalau sampai 4 sampai 6 aja kita ketemu orang seperti itu kita sudah bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, terus saya intuiting introvert. Saya takut ya, maksudnya jadi traumatik seperti itu kan bahaya ya ke depannya. Saya intuiting introvert dan punya mitra sensing introvert. Alhamdulillah saat ini beliau berangkat dari orang yang tadinya belum S1, sekarang sudah jadi S2, sudah sampai tingkat S2 dan beliau juga udah jadi dosen di Serang. Nah, kemudian yang keduanya kerjasamanya PAUD yang kami dirikan, ide-ide saya lontarkan gitu kan, kemudian beliau menangkap. Nah, terus akhirnya sekarang saya tidak handle lagi itu PAUD, yayasan pun sudah saya serahkan ke beliau dan akhirnya sekarang usaha itu tetap jalan ya dan kami masih tetap bersama, cuman dengan kegiatan yang maksudnya berbeda-beda gitu loh. Jadi sebenarnya poinnya tadi itu pertama yang disampaikan sama Solver Denia itu benar. Jadi ide awal tetap yang si intuiting introvert tangkap ya si sensing introvert tangkap positif ya positif. Yang kedua bahwa si sensing introvert ini harus belajar. Nah, harus terus belajar gitu ya. Ustadz Aha ya maaf ya saya sampaikan seperti itu karena memang yang ketiganya si intuiting introvert tadi dia harus juga sadar diri. Jadi dua-duanya ini posisinya sadar diri ya, sadar diri karena kejadiannya gini. Saya masuk ke Steven itu 2013.
saya tes Stephen 2013. Artinya di 2013 itu kesadaran muncul sebagai si intuiting introvert tadi bahwa saya tidak boleh terlalu banyak memberikan ide kepada si sensing introvert. Yang kedua, berikan kepercayaan. Nah, berikan kepercayaan, kemudian dua-duanya saling-saling sama-sama bertumbuh. Sama-sama bertumbuh sehingga apa ya muncul kekecewaan itu kan sebenarnya karena masing-masing punya karakter yang berbeda ya. Si sensing yang mungkin butuhnya fokus, sedangkan intuiting belum selesai ini kok dikasih lagi gitu loh kegiatan yang lain atau mungkin kasih alternatif ide-ide yang lain. Nah, kesadaran si intuiting introvert, kesadaran diri saya sendiri bahwa oh saya harus maju dan saya keluar gitu kan ya. Tanda kutip saya keluar lebih tinggi lagi itu tadi impian yang saya bilang saat ini saya mungkin agak menurun gitu kan ya. Nah, itu tuh harus ada. Nah, sekarang uh, Pak AHA tadi ya em, itu apa gitu loh yang terjadi sehingga nanti saya mau dong kalau misalnya sharing ya saya sempat ada Jarpri tuh Pak AHA di chat saya kasih nomor telepon saya juga gitu kan ya mungkin kalau memang bisa dijawab juga nomor itu biar nanti ruang ini bisa dipakai juga untuk yang lainnya gitu ya jadi jangan sampai kalau udah kecewa bahaya nih karena kan itu sudah sampai kapanpun personality genetik ini selesai gitu di 9. Sedangkan kalau bicara mentor ya si sensing ya dia mentornya si intuiting gitu loh. Kalau dia sampai hilang apa ya kepercayaan kepada si mentor apa yang terjadi gitu. Secara sunatullah kan ada yang nggak beres gitu. Alirannya itu jadi nggak dapet gitu loh. Padahal sebenarnya si intuiting pun bisa membesarkan sensing gitu. Dan ini bisnis ya, bisnis. Saya bicara bisnis. Karena sekarang PAUD yang didirikan kami bersama, yang kami dirikan bersama itu bisa dijalankan oleh si sensing introvert dan income ya dia bisa dapat gitu. Secara si intuiting introvert dengan ide-ide yang lain bisa berkembang ke yang lain gitu. Abi Nazar. Siap, Makasih. oke. Jadi sharingnya makasih banyak Umi Reni. Saya malah wajahnya agak lupa Umi Reni. Berarti kita hampir seusia nih ya, Stevennya ya. Saya alhamdulillah mulai tes Steven Iya, dari iya, saya usia 52 dan 52 tahun dan mereka melihat memang sama kayak Solverdenia perkembangannya malah di usia 52 itu malah ini gitu ya lebih jiwanya lebih muda gitu. Oke, mantap. Maksudnya semangatnya tetap membara gitu. Siap. Kalau dari Yes. Abi Nazar gimana tuh Abi? Iya. Kalau saya kan paling dari pengalaman kan, pengalaman berulang, Oke. berulang, berulang, Oke. sampai akhirnya karena udah tadi, kok kejadian ini terulang gitu ya. Oke. Kan kalau namanya kerjasama harus dua-duanya paham. Ketika dicek kemudian, oh ternyata dia intuiting gitu. Oke. Nah ini gimana ya? Oke. Jadi Eh, mungkin juga Kejadian karena berulang yang menjadi pengalaman tertanam di memori sensing ini gitu. baik. So, aha atau Ustad, kalau kita pakai framing Steven berarti dua-duanya harus paham Steven dong ya. Betul nggak? Nah, sekarang posisinya Hmm. yang mitranya Ustadz kan nggak paham Stipin sebenarnya, hanya tes Stipin aja ya, betul nggak? Iya, cuman tes tipin doang, betul, Iya, betul, betul, betul. sehingga ketika memposisikan kerjasama dengan Ustadz, dia nggak meraba Ustadz sebagai sensi gitu, tidak mendudukan dia sebagai intuiting yang harus bagaimana dan Solver sebagai sensi bagaimana. Karena itu Stephen tidak langsung menjadi alat yang pas menurut saya, gara-gara yang sebelahnya tidak paham Stephen itu Ustadz. Ya istilah tadi ibaratnya tadi yang sebut sama Umi Reni mentor dan menti ya sebenarnya kan posisi mentor menti tapi sebagai mentornya nggak paham bahwa dia adalah mentinya gitu loh betul nggak? Nah, kan gitu ya, ya. Iya bisa jadi artinya kalau mau kerjasama yang bisa lebih konkret lebih hebat dengan tool Steven dengan intuiting yang paham Steven juga menurut saya Ustaz. Di luar mentalitas Ya, ya ya, ya, ya. di luar mentalitas ya artinya kalau dia hilang janji segala macam itu mentalitas bisnis yang udah buruk juga menurut saya jadi Kalau dari personalitas awal ya. yang bagus, ide-idenya bagus, Iya. kemudian konsepnya hebat, Hmm. apakah saya sebagai sensing yang terlalu cepat menangkap idenya, Hmm. tapi beberapa kali emang dia muncul ide baru, dan situ mungkin yang Iya, iya. naik Karena dia nggak makomnya pakai dua Steven, pihak, dua pihak. ya Betul, nggak betul, pakai betul. Steven, dianya ikatan kerjasamanya
ketika dia mau maneh gitu Ustaz, menyenangkan diri sendiri aja, tidak Hmm. memahami mentinya nih, gitu loh. Gitu maksud saya. Coba kalau sejak awal, oke, memang menti saya bukan kayak saya, dia pengen yang konkret, pengen yang jelas langkah-langkahnya, eh, pengen jelas hasilnya gitu. Kalau saya terbang, jangan bawa dia terbang gitu loh maksudnya. Iya, betul betul. Iya, gitu. Sementara itu usahanya sendiri terus belajar kayak sebagai orang sensing ya, mengikuti dia gitu. Akhirnya ambil jalan tengah. Tadi toolsnya Steven, Iya, tapi dua-duanya belum paham mau pakai tools Steven gitu, Ustaz. Menurut saya ya, di situ ininya iya, iya, oke. apa? Gauge-lognya gitu loh. Gauge-lognya. Jadi gauge-log yang satu pakai Steven, yang satu enggak gitu. Beda platform gitu. Walaupun sudah tes Steven dianya gitu loh. Gitu. Itu tadi kalau saya. Oke, atur nuhun. Masya Allah, Ustaz kapan nih alhamdulillah. mau ikut Jadi sharing di sini? 14 Juli masih kosong nih? Atau 30 Juni? 14, Hah? 14, 14 14 Juli? boleh 14. 14 Ya, Juli ya? Oke, siap. Nanti koordinasi lagi di Piaju. Baik, waktunya sudah nyaris jam 7 dan sudah juga pada keluar ya. Terima kasih nih sangat perhatiannya semuanya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tema kepromotoran ya. Bagi teman-teman yang belum promotor juga bagus, sudah tes tipin, bagus ikutan. Karena kami akan menampilkan satu kader kami, satu binaan kami, yaitu namanya Kang Fahrul yang tadi Mbak sapa karena dia ditutup apa nggak keluar karena lagi sakit karena kemarin ada kecelakaan kecil ya. Tapi minggu depan insya Allah bisa berbagi dengan judul promotor sebagai profesi pilihan. Karena beliau salah satunya sementara ini lagi full di Steven dan alhamdulillah sampai hari ini sudah kurang lebih 120-an tes ya atau kurang lebih per bulan 20 tes ya. Itu eh, apa namanya udah perkembangan yang cukup luar biasa sehingga ingin berbagi dan ingin terus mengembangkan diri gara-gara memang orang feeling salah satunya agar lebih banyak berkembang, banyak berbagi ya, banyak berbagi cinta, banyak memberikan kebaikan ke orang lain. Baik, terima kasih teman-teman semua. Di chat ada apa tuh? Ada permintaan apa? Bikin perjanjian. Oke, oke, nggak ada yang ke saya berarti ya. Solver boleh. Oh, kontak Solver Denia. Oke, saya bagi di chat ya kontak Solver Denia. Jadi teman-teman, saya teman-teman di sini di Stephen Banten kebetulan belum ada solver, sehingga kalau ingin memecahkan masalah berkaitan dengan Stephen itu lebih hulu ke hilirnya selesai semua kalau ditangani solver. Kalau non solver itu baru taunya adalah pengalamannya berbasis pengalaman, sepengalaman saya gitu ya. Kalau saya nggak punya pengalaman, maka nggak punya keilmuan untuk menyelesaikan. Kalau punya pengalaman, insya Allah bisa. Kalau solver, tanpa pengalaman pun punya panduan teorinya, ya, panduan teorinya. Sehingga kalau punya kasus-kasus ya yang apa namanya terkait dengan kepribadian atau individu, baik positif atau negatif, positif artinya ingin mengajar sesuatu atau negatif ingin menyelesaikan sesuatu, itu memang via solver ya. Sehingga Anda buat janji sama solver ya, maka nanti solving. Kegiatan solving itu ya akan menyelesaikan apa namanya persoalan ya dari individu berdasarkan konsep Steven. Nomor kontaknya saya tulis 08 58 0858 621 4502 6. Oke, udah ada chat ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Abi semuanya. Nazar, bentar mau nanya. Boleh, Kalau boleh nih. untuk cabang Banten ya, Serang ya, Serang Banten Saya ya. cabang Kota Serang, Oh, nama komunitasnya Rumah Stephen Banten, Umi. oke. Jadi untuk yang Happy Counselor di sana udah ada. Belum. Oh, saya lulusan Happy Counselor Batch 1. Oh, yang pertama di sana ya, di mana di Cidahu ya. Iya, mungkin bisa kita nanti kolaborasi sinergi. Boleh, boleh. Kontak saya sudah ada kan, Umi? Oke. Saya suka suka Udah, berkolaborasi. udah sering, udah beberapa kali sih sebenarnya. Oke, siap. Boleh nanti kita apa namanya buat acara. Kan nggak tahu jauh ke Serang ya. Mau offline juga Iya, boleh. iya. Kami ada tempat untuk isi 15 sampai 20 orang bisa muat. Oke, iya siap, siap. Mm-mm. Nuhun sekali Karena lagi. kan, uh-uh.
Yomi apa, Mi? Cukup, cukup. Oh, Cukup, cukup. makasih. Ah. Oke, sama-sama. Baik, Assalamualaikum. teman-teman semua. Bu Endang ada mau diomongkan, Bu Endang? Enggak, saya ngikut aja dulu hari ini. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ikut terus. Biar Oke, makasih untuk banyak. tambahan wawasan. Nanti kita bagi ya, Bu Endang ya. Iya, Ini siap. ini salah satu apa? Bu Endang ini salah satu teman baru saya yang temennya lama tapi baru baru nyambung secara energi ya sama Bu Endang. Oke, baik. Kang David, sehat Kang David? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Jazakumullah kasiran. Samperdenia, Kang Ajar, mentor. Dan harga kopi. Ngopi, Sarapan ya. Lu puasa, Ben? Rajin ngarok. Rekamannya ya, Kang. Siap, insyaallah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.